Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi. Kali ini aku pengen bahas terkait dengan dokumen apa saja yang kita kirimkan pada saat kita melamar pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen bilang selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman bisa subscribe dan explore semua informasi yang ada di channelku. Apabila teman-teman pengen belajar terkait dengan tahapan-tahapan proses rekrutmen ataupun tanya jawab seputar karir, teman-teman bisa cek yang ada di bagian playlist. Apabila teman-teman di sini lagi belajar nih terkait dengan Microsoft Excel atau misalkan belajar terkait dengan persiapan proses rekrutmen BUMN atau CASN, CPNS gitu, teman-teman bisa cek di video shorts. Dan apabila teman-teman di sini ada yang seorang job seeker, teman-teman juga bisa cek di bagian community karena di sana aku akan update informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang sedang dibuka dari berbagai macam perusahaan. Yuk teman-teman, di sini aku pengen bahas tentang apa sih dokumen-dokumen yang harus dikirimkan pada saat kita melamar pekerjaan. Mungkin di sini ada yang udah paham, tapi mungkin ada informasi-informasi yang perlu dilengkapi. Dan apabila teman-teman nantinya di sini ada pertanyaan ya, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar, atau bisa kalau mau diskusi lebih lanjut, bisa hubungi aku lewat email atau lewat sosmedku, bisa lewat LinkedIn-ku ya. Silahkan nanti teman-teman bisa DM. Nanti kita biar bisa diskusi lebih lanjut. Yuk teman-teman di sana silahkan siapkan catatan, kita akan diskusi aja teman-teman. Boleh dicatat, atau misalkan kalau nanti ada yang bingung gitu ya, boleh didiskusikan. Ini open banget ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, pada saat kita ya akan mengirimkan dokumen untuk melamar pekerjaan, ada hal-hal umum yang ibaratnya tuh kita harus pahami, kita harus lakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita itu wajib mengecek keaslian loker. Jadi pada saat kita melihat suatu informasi lowongan pekerjaan, jangan buru-buru untuk klik lamar. Jangan buru-buru untuk ngirimkan lamaran. Cek dulu, ini lokernya asli nggak? Gitu. Karena apa? Biasanya kelengahan itu muncul pada saat apa? Kita nemu loker, kita lihat, wah jurusannya butuh kita nih. Nah, kita langsung buru-buru lihat ke sana. Tapi jangan buru-buru. Kayak gitu ya teman-teman ya. Harus cek dulu keasliannya. Atau misalkan kita ngelamar kerjanya bukan yang lewat email, yang tinggal klik, 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 klik. Akhirnya kita buru-buru tuh. Saking gampangnya kan tinggal klik gitu ya. Nggak kita cross-check dulu. Itu jangan sampai ya. Kemudian, yang kedua adalah pahami kaidah umum mengirimkan lamaran pekerjaan. Kaidah umum tuh misalkan apa sih teman-teman? Misalkan kelengkapan informasinya, tata bahasanya, dokumen yang dibutuhkan, kemudian informasi-informasi apa yang nanti tersedia di dokumen-dokumen yang kita kirim, kayak gitu. Kemudian misalkan kalau ngirim via email itu gimana, subjeknya, body email, lampiran, tipe filenya, dan lain-lain. Teman-teman harus paham bagaimana cara terbaik kirim lamaran via email, lewat job portal, lewat website, dan lain-lain. Itu jadi kaidah-kaidah umum dalam mengirimkan lamaran kerja, teman-teman harus sudah paham. Kemudian, yang nomor tiga, apabila di dalam suatu informasi lowongan pekerjaan tersebut, gitu ya, sudah menuliskan secara detail terkait dengan dokumen yang diminta, itu nanti teman-teman ikuti aja. Maksudnya detail tuh misalkan butuh ini, udah disebutkan secara rinci gitu teman-teman. Nanti di belakang akan aku jelaskan lebih lanjut ya terkait dengan maksudnya info detail tuh semacam apa gitu. Itu tinggal ikuti saja. Tapi kalau misalkan yang diminta itu informasinya nggak detail, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke sini, contohnya bahasanya gitu. Nah, itu kira-kira gimana ya? Nah, aku akan sarankan, jangan langsung ditranslate seperti apa yang tertulis di situ. Oke? Kenapa jangan ditranslate? Karena yang dimaksud mungkin bisa lebih dari itu. Dalam arti, mengirimkan dokumen yang tidak hanya tertulis di situ, itu dibolehkan, sah-sah saja, nggak bakal dilarang, nggak bakalan teman-teman kena blacklist dan lain-lain. Ya. Kemudian teman-teman juga, aku ulang yang tadi, bahwa teman-teman harus mempertimbangkan platform yang digunakan untuk mengirimkan lamaran kerja. Teman-teman itu ngirimkannya via apa? Tata cara mengirimkan lamaran kerja menggunakan satu channel dengan channel yang lain, satu platform dengan platform yang lain, pasti beda gitu teman-teman. Harus pahami dulu gitu ya. Kemudian yang terakhir ya teman-teman ya di sini, jangan mengirimkan dokumen-dokumen pribadi apabila tidak diminta di awal oleh pihak perusahaan. Kayak gitu. Banyak teman-teman yang langsung kirimkan dokumen pribadi, dokumen rahasia, padahal itu harus kita jaga banget. Apa sih dokumen-dokumennya? Misalkan KTP, KK, akta lahir, SIM, kemudian BPJS, NPWP, kayak begitu teman-teman. Paspor gitu, fotokopi buku tabungan semacam itu. Jadi itu ibaratnya nggak usah dikirim di awal teman-teman.
Lalu apa dokumen-dokumen yang dikirim? Nah, yuk kita akan bahas setelah ini gitu teman-teman. Tapi sampai sini teman-teman harus sudah paham dulu ya. Nah, teman-teman sekarang pahami dulu ini gitu. Jadi ngelamar kerja itu bisa online, bisa offline. Oke. Nah, offline itu artinya teman-teman datengin langsung, bisa tatap muka langsung, nyamperin langsung ke perusahaannya dan lain-lain. Contohnya di sini adalah misalkan teman-teman datang tuh, misalkan ada lamaran kerja secara walk-in sekaligus walk-in interview misalkan kayak gitu, bisa. Atau misalkan teman-teman itu datang ke suatu bursa kerja atau job fair, itu juga bisa gitu ya. Atau misalkan teman-teman di sini offline itu artinya adalah perusahaan tersebut tidak minta dikirimkan soft file-nya, tapi minta berkas lamaran dikirim langsung ke alamat kantor. Itu juga bisa semacam itu. Itu adalah hal-hal yang mungkin akan teman-teman lakukan pada saat memilih melamar pekerjaan secara offline. Tapi bisa juga memberikan lamaran itu secara online, yaitu melalui apa? Satu, website perusahaannya langsung. Kemudian yang kedua, mungkin dari informasi rekruternya di posternya yang diarahkan ke Google Form, misalkan semacam itu. Kemudian bisa juga melalui job portal tertentu, misalkan Jobstreet dan yang lain-lain gitu ya. Mungkin teman-teman diarahkan ke sosial media tertentu, misalkan ke LinkedIn dan yang lain-lain. Itu bisa. Bisa juga melalui Messenger gitu. Arahkannya silahkan kirimkan melalui WhatsApp. Bisa juga. Atau yang dikirim melalui email. Nah, masing-masing dari channel-channel ini, dokumen-dokumen yang dikirimkan itu beda, teman-teman. Gitu ya. Di sini itu beda-beda. Misalkan nih, kita bahas satu-satu yang di bagian offline kayak gitu. Yang di bagian offline itu apa sih yang harus disiapkan? Nah, kayak gini teman-teman. Pada saat offline tadi, khusus di bagian walk-in dan job fair, karena kan kita nggak tahu ya, pada saat datang ke perusahaannya, mungkin bisa ketemu HR-nya langsung, kita tuh butuh apa, gitu kan? Maka teman-teman, silahkan siapkan saja dokumen-dokumen berkas-berkasnya itu, yang di print out itu mulai dokumen umum sampai dokumen pribadi itu teman-teman ada. Misalkan contoh surat lamaran kerja, apabila memungkinkan untuk dibuat gitu ya. Kemudian CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat pendukung, kayak paklarin, sertifikat pelatihan, sertifikat macam-macam gitu ya teman-teman ya. Kemudian habis itu dokumen foto mungkin dicetak gitu. Kemudian dokumen pribadi nggak apa-apa, ikut di print saja gitu. Ikut dicetak saja dan dibawa pada saat teman-teman datang lamar kerja melalui walk-in maupun job fair kayak gitu. Jadi biar apabila diminta teman-teman itu udah ada printoutnya. Tapi teman-teman juga sudah siapkan soft file-nya, itu nanti bisa di HP atau ditaruh di Google Drive kayak gitu. Jadi misalkan datang ke offline pun tiba-tiba diminta yang soft file, teman-teman juga ada gitu. Kalau yang terakhir yang di bagian printout, ini teman-teman perlakukan sama saja seperti teman-teman memperlakukan loker yang dikirim via email. Jadi jangan cuma ngirimkan surat lamaran dan CV, dokumen pendukung juga di print nggak apa-apa. Tapi Kak, printout ini memang modalnya lebih banyak ya, karena teman-teman harus ada ngeprint, nyetak, ngopi, bikin legalisasi dan lain-lain gitu ya. Jadi memang ini memang lebih lebih ngeluarin kos kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu teman-teman harus pahami dulu bahwa kesamaan dari yang offline ini adalah jangan cuma mengirimkan surat lamaran dan CV atau CV saja. Siapkan semua dokumennya, tapi yang diserahkan nanti disesuaikan dengan cara masing-masing. Gitu ya teman-teman yang offline. Kalau yang online, nah ini teman-teman, online itu yang nomor satu adalah sesuaikan dengan channelnya, platformnya, gitu. Kalau misalkan melalui website perusahaan kan banyak tuh yang kita misalkan bikin akunnya dulu, kemudian yang minta yang dilampirkan apa. Maka dokumen-dokumen yang harus dilampirkan itu menyesuaikan menu-menu yang ada di website tersebut, gitu. Jadi nggak selamanya ada website itu ada yang sekali upload terus satu dokumen beberapa langsung disusun. Nah itu teman-teman langsung lampirin semua aja nggak apa-apa. Tapi selain dokumen pribadi ya teman-teman, misalkan lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, foto gitu nggak masalah gitu. Atau lamaran, CV, portofolio itu juga nggak masalah. Nanti sesuaikan dengan yang diminta. Dokumen pribadi nggak usah digabungin. Itu kalau tipe website yang memang mintanya sekali upload atau upload gitu. Tapi ada juga website-website perusahaan yang mintanya tuh di attach satu-satu CV. Oh ini CV, foto, kemudian apa sini dokumen pendukung lain ke sini gitu ya. Udah sesuaikan saja teman-teman. Dan di sini kalaupun misalkan nanti diminta dokumen pribadi pun, menurutku kalau teman-teman sudah cross-check ini lokernya asli, ya nggak masalah dokumen pribadi diminta di awal, nggak usah ragu gitu ya.
Kalau untuk yang Google Form gitu, teman-teman harus cek lagi form G-formnya itu berasal dari mana. Jangan asal ngelampir-ngelampirin dokumen yang ada. Dokumen yang dilampirkan sama, jangan cuma CV aja. Nanti tergantung juga sih, bisa disesuaikan dengan yang ada di Google Formnya, dia mintanya gimana. Tapi yang lebih penting dari Google Form adalah yang aku temukan di lapangan, cross-check dulu. Itu sumbernya dari mana, teman-teman. Karena banyak sekali loker asli yang pakai Google Form, yang palsu Google Form juga ada. Apalagi sumbernya juga nggak jelas lagi. Misalkan teman-teman nih dapat link Google Form dari teman, tanya temannya, kamu dapatnya dari mana? Udah di cross check belum asli atau enggak? Kalau nggak tahu, nanti teman-teman nanya dulu sama yang lebih tahu, kayak gitu. Oke? Kemudian secara singkat di bagian job portal. Job portal misalkan kayak Jobstreet gitu ya teman-teman. Nah itu nanti sesuaikan dulu gitu. Apa sih dokumen yang dikirimkan? Ya bukan dikirimkan, di situ kan di-upload, di-attach gitu ya teman-teman. Maka kalau job portal kuncinya itu adalah satu, kelengkapan profil atau akun job portal teman-teman. Jadi kita bikin nih misalkan akun Jobstreet, ya udah dilengkapin aja. Isinya itu di copy paste aja dari CV. Kalau ada yang perlu dijabarkan, jabarkan karena kan di situ terkait dengan karakter yang bisa dimasukkan di akun itu kan bisa banyak misalkan. Nah, nanti kan kalau ada tuh misalkan CV dilampirkan, ya udah lampirin CV aja boleh. Kalau ada dokumen pendukung boleh. Yang penting biasanya kalau lewat website atau job portal dia ada ukuran filenya berapa megabyte misalkan kayak gitu. Jangan sampai teman-teman memaksakan dokumen berhalaman-halaman, ya kan? Terus dikompres. Mungkin dari kelengkapan dokumennya lengkap, tapi semuanya itu nggak layak dilihat di mata. Jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Nanti silahkan pertimbangkan lagi. Kalau lewat job portal, teman-teman boleh CV saja yang diupload kayak gitu, boleh mungkin CV sama dokumen pendukung gitu juga boleh. Nanti disesuaikan dengan kemampuan job portalnya, sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian melalui sosial media, contohnya lewat LinkedIn. LinkedIn juga sama ya, teman-teman. Pada saat teman-teman ngelamar kerja, khususnya aku sebut LinkedIn ini adalah yang di menu job gitu, yang teman-teman di akun teman-teman di atas ada menu job gitu. Kalau ngirim lamaran melalui situ gitu ya, teman-teman balik lagi, nanti tuh sebenarnya di tahap-tahap selanjutnya itu tuh ada yang memang cuma minta CV saja. Ikuti aja teman-teman, nggak apa-apa. Tapi nanti ada yang minta CV dan dokumen lain. Ikuti, kayak gitu. Bisa nggak Kak kalau misalkan disuruh ngelampirin CV aja, tapi aku ngelampirin dokumen yang lain? Saranku dicoba saja kalau lewat LinkedIn. Karena tadi mungkin ada ukuran batasan file yang bisa dilampirkan, kayak gitu. Ini khusus LinkedIn yang via platformnya, teman-teman. Ini bukan LinkedIn yang nanti via email kayak gitu. Nanti beda gitu ya. Kemudian lanjut ke yang WhatsApp. WhatsApp ini sebenarnya dokumen yang dilampirkan itu biasanya kan kalau udah melalui WhatsApp itu adalah kita akan ngobrol sama pengguna WhatsApp di seberang gitu kan. Pihak perusahaan, HR-nya, berarti orang. Nah, di sini sebenarnya teman-teman tuh boleh loh kalau mau menanyakan lagi, misalkan diminta di situ kan, silahkan kirimkan CV ke sini. Teman-teman kirimkan CV. Teman-teman habis itu boleh menyampaikan, silahkan Bapak CV saya, apakah saya harus atau boleh melampirkan dokumen pendukung yang lain? Kalau bilang boleh, kirimkan aja teman-teman, nggak apa-apa. Karena kita harus sadar gitu, WhatsApp ini dioperasikan sama orang gitu. Jadi teman-teman bisa tanya dulu juga, nggak apa-apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah email. Nah, ini email adalah bagian yang paling menarik ya, teman-teman. Kenapa email bagian yang paling menarik? Karena di sini yang aku pribadi nih temukan di teman-teman di komunitas Lokerku itu adalah yang biasanya itu salah tangkap gitu. Karena email ini variasi bahasanya macam-macam. Maksudnya gimana? Nah, kayak gini teman-teman ya, aku maksud ya. Kita akan fokus ke bagian email. Ini khusus nih, aku bahas soal email. Nanti teman-teman itu, kalau ada loker yang dikirim via email, pastikan sumbernya dari macam-macam tuh. Ada yang lewat poster, atau lewat postingan-postingan rekruter yang ada di LinkedIn. Tapi nanti teman-teman akan baca ya arahan yang diminta oleh rekruter itu, bahasanya itu kurang lebih kayak gini frasenya. Silahkan kirimkan CV ke, kirimkan lamaran dan CV ke, kirimkan lamaran ke, kirimkan berkas ke, kirimkan lamaran lengkap ke, kirimkan CV dan berkas pendukung ke, dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Sekarang dipikirkan lagi teman-teman. Banyak teman-teman yang mengartikan kayak gini tuh artinya adalah ya udah kirimkan sesuai dengan yang diminta gitu. Contoh yang paling atas, kirimkan CV ke ini email apa gitu ya. Terus apakah kita hanya mengirimkan CV saja? Saranku adalah enggak dong teman-teman. Pasti dengan dokumen lain kayak gitu. Kenapa? Karena tadi untuk infoloker yang menggunakan bahasa semacam ini jangan diartikan sebagaimana yang tertulis di infolokernya saja. Kalau apa? Dokumen lain pun juga tidak dilarang.
gitu. Karena kalau kita misalkan mengartikan dari apa yang tertulis saja, nanti teman-teman cek di poin yang nomor 3 nih, kirimkan lamaran ke. Apakah artinya teman-teman nggak perlu lampirin CV? Oh, aku pengen lamar ini, kirimkan lamaran ke. Teman-teman cuma ngirimkan surat lamaran gitu, nggak ada CV-nya. Kan nggak mungkin ya teman-teman ya, gitu. Jelas, yang disebut lamaran di sini artinya berkas lamaran. Namanya berkas lamaran ya semua dokumen yang teman-teman persiapkan untuk ngirim lamaran gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menemukan info locker yang arahannya semacam ini, saran dari aku adalah nggak usah ngelampirin cuma CV aja. Gunakan dokumen-dokumen pendukung yang lain. Dokumen pendukung itu apa? Nah, ini teman-teman, ada beberapa kombinasi dokumen yang menurutku pribadi paling powerful yang itu sudah dibuktikan oleh banyak teman-teman udah dapat kerja dari komunitas Lockerku adalah nomor satu, teman-teman bisa siapkan lamaran, CV, portofolio. Kayak gitu. Jadi itu teman-teman boleh siapkan itu. Nanti teman-teman surat lamaran itu boleh, ini tuh equal sama cover letter ya. Jadi boleh diganti sama cover letter, CV boleh diganti pakai resume. Nanti kalau teman-teman masih bingung bedanya surat lamaran sama cover letter, CV sama resume apa, teman-teman nanti silahkan browsing dulu atau nanti aku akan jelaskan di video terpisah. Tapi intinya kombinasi nomor satu yang teman-teman bisa lakukan untuk mengirimkan lamaran di Infolocker yang menggunakan bahasa ini, yaitu ini yang paling powerful ya teman-teman. Nomor satu adalah surat lamaran, CV, dan portofolio. Kalau misalkan teman-teman nggak punya portofolio, belajar dulu. Apa itu portofolio? Barangkali teman-teman bisa bikin. Kalau misalkan waktunya udah deket, nah selain ini ada kombinasi lain. Misalkan lamaran, CV, ijazah, transkrip. Boleh. Kombinasi yang lain, lamaran, CV, sertifikat-sertifikat pendukung, boleh. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat pendukung, boleh. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto, boleh. Lamaran, CV, sertifikat, foto, boleh, dan lain-lain kayak gitu. Balik lagi ya teman-teman yang tadi aku bahas di awal, kalau tidak diminta di bahasa infolockernya, nggak usah ngirimin dokumen pribadi. Misalkan tadi ya, KTP, KK, akta, buku tabungan, BPJS, NPWP, gitu-gitu, itu nggak usah. Jadi kombinasinya kayak yang barusan aku sebut aja gitu. Silahkan kirimkan via email. Tapi tetap harus mengingat kaidah pengiriman email berarti ya. Kaidah mengirimkan lamaran kerja menggunakan platform ini. Cek dulu ada judul yang disuruh nggak, body email harus diisi teman-teman. Lampiran, lampirannya jadikan satu PDF aja, bukan satu-satu di attach gitu ya teman-teman ya. Bukan naruh link Google Drive, bukan kayak gitu. Jadi langsung aja PDF, nanti lihat lagi ada bakal batasan ukuran file nggak kayak gitu. Biasanya teman-teman tuh plus minus ya 1 sampai 2 MB lah gitu filenya biasanya gitu. Nanti ada yang ya maksimal 1 MB, maksimal 2 MB itu nggak masalah gitu. Jangan terlalu akses terlalu banyak gitu. Nah itu yang biasa aku sarankan kepada teman-teman khususnya pada saat mengirimkan lamaran kerja secara online menggunakan email kayak gitu. Nah mungkin di sini ada teman-teman juga yang ada pandangan, ada pengalaman, boleh nggak sharing? Boleh. Nanti teman-teman sampaikan aja teman-teman gitu. Nah dari aku ini dulu ya teman-teman ya terkait dengan mengirimkan lamaran kerja. Ini sebagai kesimpulan ya teman-teman untuk via email ya teman-teman. Ini silahkan diingat-ingat dulu karena untuk yang offline atau untuk yang online menggunakan channel yang lain, teman-teman tuh biasanya udah paham. Tapi kalau yang ini nih biasanya kebanyakan dari teman-teman itu langsung diartikan oh ya udah disuruh CV aja, ya udah aku kirim CV gitu. Nanti kalau misalkan aku nanya lah itu disuruhnya cuma lamaran, apa cuma ngirim surat lamaran kan enggak gitu. Jangan cuma diartikan dari apa yang tertulis teman-teman. Lamaran maksudnya ya berkas lamaran, lamaran dan CV. Apalagi ada tulisnya lamaran lengkap ke. Lamaran lengkap tuh artinya apa? Berkas lamaran lengkap atau surat lamaran yang udah ditulis komplit kayak gitu ya kan. Jadi jangan eh, langsung diartikan dari apa yang tertulis gitu. Paling nggak teman-teman kalau misalkan ada ini, silahkan dicoba menggunakan kombinasi-kombinasi yang ada di sini. Teman-teman boleh juga kok kalau misalkan ada masukan atau usulan yang lain, dipersilahkan gitu. Nah, paling sementara itu dulu dari aku teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar atau silahkan hubungi aku lewat semua sosmedku. Semoga membantu ya. Semoga setelah nonton video ini, mungkin nanti teman-teman juga bisa share ke orang-orang di sekitar. Nanti teman-teman atau orang yang di sekitar akan mendapatkan banyak respon positif tanggapan-tanggapan dari perusahaan, dari rekruter terkait lamaran kerja yang dikirimkan. Terima kasih, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Thank you.